Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanak keluarga dan para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Jamaah salat subuh Masjid Siratul Abrar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang insyaallah diberkahinya ini, izinkan kami berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah kultum. Adapun tema pada kultum subuh kali ini, jangan meremehkan dosa kecil, karena dosa kecil akan membinasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Jemaah salat subuh Masjid Siratul Abrar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil terkadang tak dirasakan sebagai kesalahan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya, banyak orang yang terus-menerus melakukan dosa-dosa semacam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunubi, fa innahunna ijtami'na 'ala ar-rajuli hatta yahliknahu." Jauhilah dosa-dosa yang dianggap kecil, karena dosa-dosa itu akan berhimpun pada seseorang sehingga akan membinasakannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Padahal dosa kecil sebenarnya bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan mudah melalui istighfar dan ibadah makhluk seperti sholat 5 waktu dan puasa. Dosa kecil juga tidak mendapat ancaman khusus dan laknat Allah Subhanahu wa taala seperti halnya dosa besar. Namun, dosa kecil ternyata bisa berubah menjadi dosa besar. Dan ada hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak menjadi dosa besar sebuah dosa bila disertai dengan istighfar. Dan bukan dosa kecil lagi suatu perbuatan bila dilakukan terus-menerus." Hadis riwayat At-Tabrani. Seorang yang beriman akan menganggap bahwa melakukan suatu dosa itu bagaikan duduk di atas gunung dan setiap saat akan runtuh dan menimpanya. Sedangkan seorang ahli maksiat akan melihat dosanya seperti laut, seperti lalat yang lewat begitu saja di hadapannya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin melihat dosanya seakan-akan ia duduk di sebuah gunung dan khawatir gunung tersebut akan menimpanya. Sedangkan seorang yang fajir, yang gemar bermaksiat, ia akan melihat dosanya seperti seekor lalat yang lewat begitu saja di hadapan batang hidungnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Al-Ghazali pernah berkata, sebuah dosa kecil itu akan pupus dan akan hilang dengan sendirinya jika seseorang melakukan amalan-amalan sholih. Namun tidak demikian pada dosa besar. Dosa besar ternyata bisa hilang jika pelakunya bertaubatan nasuha. Jamaah salat subuh Masjid Siratul Abrar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mengerikan adalah memamerkan dosa yang telah dilakukan, baik dengan cara menceritakannya ke orang lain atau
memostingnya di media sosial. Bukannya menyesali dosa, malah membanggakan dan menyebarluaskan aibnya sendiri. Inilah penyebab sebuah dosa yang awalnya kecil justru menjadi dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang melakukan jahar. Di antara bentuk melakukan jahar adalah seseorang di malam hari melakukan maksiat, namun di pagi harinya, padahal telah Allah tutupi, ia sendiri yang bercerita, wahai fulan, aku semalam telah melakukan maksiat ini dan itu. Padahal semalam Allah telah tutupi maksiat yang ia lakukan. Namun di pagi harinya ia sendiri yang membuka aib-aibnya yang telah Allah tutupi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jemaah salat subuh Masjid Zaratul Aghar yang kami hormati, sekian yang bisa kami sampaikan pada kultum subuh kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa menyadarkan kita untuk selalu waspada terhadap dosa kecil yang sering dianggap remeh, yang padahal jika dilakukan terus-menerus bisa menjadi dosa besar. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah dari segala keburukan-keburukan yang ada di sekitar kita. Sebelum kita tutup majelis pada subuh kali ini, mari sama-sama kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, guru-guru kita, atau orang-orang terdekat kita yang telah mendahului kita, serta saudara-saudari kita yang berada di Palestina, yang belum bisa merasakan kebebasan sama seperti kita, yang masih terus dijajah oleh Zionis Yahudi laknatullah. Semoga kita semua bisa melaksanakan sholat bersama-sama di Masjid Al-Aqsa di kemudian hari. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatis shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuat dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada rakyat dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang shalih dan shalihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin wa adina asy-syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wa dammir a'daka a'dad-din. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhid. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.